Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Kami di sini akan memaparkan tentang siklus air. Nah, sebelum itu, kita akan mengenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama, saya Febri Nulianto. Saya Diana Alicia Pinawardani. Saya Larissa Syarintona. Saya Cika Melia. Saya Fahyar Syafa. Dan saya Faiza Fidesya. Nah, itu semua adalah anggota kelompok kami dan pastikan kalian nonton sampai habis ya. Tonton teman-teman. Ditonton teman-teman. Enjoy. Nah, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hidrologi. Hidrologi adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh. Pertama itu ada siklus pendek. Siklus pendek air ini adalah berupa air laut yang menguap, kemudian melalui proses kondensasi akan berubah menjadi butir-butir awan atau air halus. Lanjut, di sini ada siklus sedang. Siklus sedang air dimulai dari proses seperti yang sama, yaitu evaporasi, lalu ada uap air dan dilanjutkan dengan kondensasi. Nah, proses kondensasi ini berubah menjadi adveksi atau pergerakan ke atas bukit. Lalu mereka mengalami pengembunan dan juga terakhir presipitasi atau hujan. Nah, yang terakhir nih, aku mau kasih tahu ke kalian semua tentang siklus air yang paling panjang, yaitu siklus panjang. Nah, di sini yang pertama ada evaporasi atau penguapan. Lalu dilanjut dengan proses pengembunan atau disebut dengan kondensasi, lalu dilanjut dengan adveksi. Nah, adveksi ini berubah menjadi salju lah guys, dinamakan kristalisasi, lalu terakhir presipitasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang laut. Laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi, laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Selanjutnya ada jenis laut berdasarkan pembentukannya. Yang pertama ada laut ingresi, yaitu laut yang terjadi karena penurunan dasar laut sehingga laut menjadi semakin dalam. Contohnya ada laut Sulawesi dan laut Jepang. Yang kedua ada laut transgresi, yaitu laut yang terbentuk karena naiknya air ke permukaan atau turunnya daratan secara perlahan sehingga laut mengalami peluasan. Yang ketiga ada laut regresi. Laut regresi terjadi karena faktor sedimentasi lumpur dari masuk laut karena erosi daratan. Contohnya daratan Soho dan pulau-pulau kecil yang bersatu dengan Australia. Aku akan menjelaskan tentang rawa. Apa itu rawa? Rawa adalah sumber daya air berupa genangan air secara terus-menerus dan musiman yang terbentuk secara alami dan membentuk suatu ekosistem. Rawa di Indonesia ada dua, yaitu rawa air tawar dan juga rawa air asin. Rawa air tawar dapat ditemukan di kedalaman hutan dan juga rawa air asin dapat ditemukan di sepanjang pantai. Lalu selanjutnya ada manfaat rawa. Ada 5. Yang pertama, rawa sebagai sumber air. Yang kedua, melindungi ekosistem daerah pesisir. Yang ketiga, melindungi lingkungan dari banjir. Yang keempat, sumber daya mata pencaharian masyarakat. Dan yang kelima, sebagai lahan untuk memperluas daratan. Sungai. Menurut sumber airnya, yang pertama ada sungai hujan, yaitu yang berasal dari limpahan air hujan. Yang kedua ada sungai geyser, yaitu es yang mencair dan mengalir ke sungai. Yang ketiga ada sungai campuran, yaitu berasal dari keduanya. Sungai menurut letaknya, yaitu yang pertama ada sungai bagian hulu, debit airnya deras, sungai muda, banyak batu-batu besar, zona produksi, adanya erosi, vertikal, ada air hujan, dan tidak ada sedimentasi. Yang kedua, sungai bagian tengah, yaitu tidak deras, ada sedimentasi, ada erosi, zona transportasi, berkelok-kelok. Dan yang terakhir ada sungai bagian hilir, yaitu sungai dewasa, arus lambat, ada melder, banyak sedimentasi, disebut zona deposisi. Sungai menurut pola aliran. Yang pertama ada pola dendritrik, yaitu pola aliran membentuk cabang pohon yang berada di daerah danau dasial. Yang kedua ada pola aliran rektakuler, yaitu pola aliran yang dikendalikan oleh struktur geologi. Yang ketiga ada pola aliran pinate, pola aliran yang muara anak sungainya membentuk sudut lancip dengan sungai induknya. Yang keempat ada pola trellis, yaitu pola aliran yang anak sungainya sejajar dengan sungai induknya. Yang kelima ada pola anular, yaitu pola aliran yang menyebar secara radial dari ketinggian tertentu ke arah hilir dan bersatu kembali di bawah. Dan yang terakhir ada pola paralel. Lagi buat video soalnya.
Selanjutnya ada danau. Danau berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama, danau tektonik. Danau yang terbentuk karena adanya gejala tektonik seperti patahan. Kedua, danau vulkanik danau yang terbentuk karena adanya kegiatan vulkanik. Yang ketiga, danau tektovulkanik terbentuk karena adanya proses tektonik dan vulkanik secara bersamaan. Yang keempat, danau kars yang terbentuk akibat terjadinya erosi atau pelarutan pada batu gamping. Yang kelima, ada danau glasial, perairan yang berasal dari glaser. Yang keenam, ada danau buatan, waduk atau bendungan yang dibentuk melalui pembangunan bendungan yang memotong aliran sungai. Danau berdasarkan jenis dan bagian. Berdasarkan jenisnya, jenis danau berdasarkan jenis air dapat dibedakan menjadi 3 macam, antara lain danau air tawar, danau air asin, dan danau air asam. Secara umum, danau adalah daerah perairan yang terbentuk secara alami berupa basin air yang sangat luas. Berdasarkan bagiannya, pada umumnya danau memiliki 3 zona, yaitu zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu hidrologi air? Tahu dong. Nah, terima kasih sudah menonton. Yang semoga yang saya harapkan adalah teman-teman jadi mengerti apa itu hidrologi air. Bye-bye. Bye bye.